Baik, selamat pagi Ibu. Izin memperkenalkan diri saya Dr. Claudia Menjaga pada kuliah kali ini dengan Ibu siapa? Baik Ibu, pada hari ini akan melakukan pemeriksaan kranial atau saraf kranial kelima Ibu atau saraf trigeminus Ibu. Dimana nanti mungkin ada beberapa prosedur yang terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan menyiapkan alat-alat yang diperlukan dan saya akan meminta Ibu untuk duduk dengan posisi yang nyaman ya Ibu ya. Sebelum itu izinkan saya untuk mencuci tangan dan mata terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan fungsi sensoris. Jadi saya akan meminta Ibu untuk menutup mata nanti. Nanti saya akan meletakkan beberapa alat tes ya Ibu ya. Ini untuk yang tajam, ini untuk yang tumpul ya Ibu. Baik, nanti Ibu bisa sebutkan saya menyentuhnya tajam atau tumpul. Yang pertama saya akan memotong di bagian dahi. Ibu bisa menyebutkan tajam atau tumpul? Tajam, tajam, tumpul, 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 tajam, tumpul, tajam. Baik, saya akan melakukan uji temperatur. Saya menggunakan air hangat dan juga garpu tala untuk dinginnya ya Ibu ya, sama di tempat-tempat tadi nanti Ibu bisa sebutkan. Baik, permisi ya Ibu, saya mulai. Dingin, panas, 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 dingin, panas sekali lagi, dingin, panas. Baik. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji sentuhan ringan ya Ibu ya, dengan menggunakan kapas dan saya akan meminta Ibu mengucapkan apakah bila terasa atau tidak sentuhannya Ibu. Seperti ini ya Ibu ya nanti. Baik, saya mulai ya Ibu. Apakah terasa Ibu? Terasa? Apakah terasa Ibu? Baik, Ibu bisa buka lagi matanya. Untuk hasil pemeriksaan fungsi sensoriknya tadi semuanya normal ya Ibu ya, tidak ditemukan adanya area hipoestesia. Dan kita akan melanjutkan ke pemeriksaan yang selanjutnya. Baik Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik, di mana saya akan melakukan inspeksi pada bagian otot temporalis dan juga masseter untuk atrofia atau wasting ya Ibu ya. Kemudian Ibu bisa merapatkan gigi sekatnya seperti ini. Bisa ditarik lagi Ibu. Baik, kemudian saya akan mempalpasi atau menekan sedikit otot masseter dan temporalis secara bergantian. Baik Ibu, bisa dirapatkan lagi. Kemudian saya akan permisi ya Ibu menyentuh di bagian otot temporalis dan masseter. Kemudian Ibu bisa membuka mulut dan menggerakkan rahang ke kanan ke kiri. Baik. Ya. Untuk hasilnya tidak ada deviasi rahangnya normal. Kemudian tidak ada kelemahan otot ya Ibu ya. Dimana kalau terjadi kelemahan otot biasanya ada di otot pterygoid lateral. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks kornea, di mana di sini nanti mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman ya Ibu ya. Apakah Ibu menggunakan lensa kontak? Baik. Ibu saya minta untuk melihat ke atas dan menjauh dari pemeriksa. Pemeriksa akan menahan kelopak mata bagian bawah ya Ibu ya. Permisi. Kemudian saya akan menyentuh area kornea dengan ujung kapas dan mendekati dari sisi yang berlawanan dari luar garis pandang pasien. Kemudian saya akan mengamati refleksnya apakah berkedip langsung atau konsensual. Permisi ya Ibu. Baik, sisi satunya. Baik, untuk hasilnya normal ya Ibu ya. Tadi Ibu refleks langsung berkedip keduanya. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks masseter atau bagian sini ya Ibu ya. Nanti Ibu bisa membuka mulut sedikit, rileks. Kemudian saya akan meletakkan jari telunjuk saya di bagian garis tengah dagu Ibu. Permisi ya Ibu.
Kemudian saya akan mengekopnya ya Ibu ya. Baik, untuk hasilnya normal ya Ibu ya. Tadi ada reaksi sedikit menutup, dimana itu normal. Dan jika ada bridge juncture dapat menunjukkan adanya sel double bar palsy. Baik Ibu, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai Ibu ya. Untuk hasilnya semua Ibu normal, dimana itu baik ya Ibu ya. Izinkan saya untuk mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu lagi Ibu ya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu, izin memperkenalkan diri ya. Saya Dr. Claudium yang berjaga pada Poliklinik hari ini dengan Ibu siapa? Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada saraf-saraf kranial Ibu ya, terutama dan sujud. Nanti di sini saya akan melihat pada reaksi motorik dan juga sensoris Ibu ya. Sebelum nanti mungkin ada beberapa alat yang saya gunakan dan mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelum itu izinkan saya untuk cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan secara motorik ya, di mana saya akan melakukan inspeksi wajah di saat istirahat dan selama percakapan tadi. Kemudian saya akan menilai asimetris dari kerutan dahi, alis, celah palpebra, kemudian lipatan nasolabial dan juga sudut mulut Ibu. Kemudian saya akan mengamati juga adanya kedipan mata spontan atau sinkronisasi, kemudian tics atau spasme atau gerakan involunter lainnya. Kemudian saya akan meminta pasien untuk mendirikan gerakan saya, di mana Ibu bisa mengangkat kedua alis secara bersamaan. Baik, saya akan mengamati gerakannya apakah simetris kanan dan kirinya, kemudian urutan dahi, bisa mengurutkan dahi Ibu. Baik, ini saya akan menilai adakah kelemahan ataupun tidak, dan juga simetris ataupun tidak. Kemudian Ibu bisa menutup mata secara erat. Baik. Saya tadi mengamati penutupan matanya dan saya akan mencoba membuka mata pasien dan mengamati fenomena Berg jika ada. Ibu bisa tersenyum menunjukkan gigi atas dan bawah atau menyeringai ya Ibu ya. Baik, saya akan mengamati apakah simetris atau tidak tarikan ujung dari bibirnya dan membandingkan lipatan nasolabialnya. Kemudian Ibu bisa mencoba untuk mengonyongkan bibir seperti akan bersiul. Baik, saya melakukan evaluasi apakah simetris atau tidak gerakan bibirnya dan adakah yang tertinggal ataupun tidak. Kemudian Ibu bisa membungkam pipi Ibu, memberi tekanan ringan pada kedua pipi. Baik, permisi ya Ibu, saya akan mengamati apakah kedua keluar dari satu sisi. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan stetoskop loudness balance test, di mana nanti Ibu berada di ruangan yang ini, kemudian saya akan minta Ibu untuk duduk tegak, kemudian menutup mata sama pemeriksaan Ibu ya. Ibu bisa memakai stetoskopnya, silakan Ibu. Kemudian saya akan meletakkan membrana stetoskop pada mastoid kanan dan minta pasien fokus untuk mendengarkan suara detak jantung dan mengulangi langkah yang sama pada mastoid kiri. Bisa menutup mata, nanti bisa memberitahu saya apakah ada suara yang lebih keras di bagian kanan atau kiri atau mengganggu ya Ibu ya. Kemudian permisi ya Ibu. Apakah terdengar kanan dan kirinya sama? Sama. Baik. Jadi suaranya tidak ada yang lebih keras salah satu atau terasa mengganggu salah satu ya Ibu ya. Baik, bisa dilepas ya Ibu. Untuk interpretasi untuk hasilnya, dimana suaranya tadi seimbang ya Ibu ya, artinya itu normal. Kemudian jika suara terdengar lebih keras di sisi lesi, maka refleks trapeziusnya tidak aktif, dimana lesi nervus facialis proximal itu hiperakusis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uji Skilmer ya Ibu ya, dimana nanti saya
kan menggunakan kertas lakmus ini dan meletaknya di palpebra atau di bagian mata ibu, nanti mungkin akan sedikit mengiritasi atau tidak nyaman ya ibu ya. Dimana saya akan mempersiapkan stripnya terlebih dahulu dan melipatnya pada bagian ujung. Kemudian ibu bisa duduk tegak dan pandangannya sedikit ke atas ya ibu. Kemudian saya akan menarik palpebra inferior dan mengakses ke fornix inferior. Permisi. Saya akan meletakkan strip pada perbatasan sepertiga tengah temporal palpebra inferior tanpa menyentuh kornea, kemudian menunggu 5 menit dengan mata terpejam. Bisa memejamkan mata ya ibu. Baik, kemudian setelah saya akan menunggu 5 menit, kemudian setelah 5 menit saya akan lepas strip secara hati-hati dan mengukur panjang basa dari milimeter dari lipatan ujung strip. Bisa dibuka matanya ibu. Kemudian saya akan melakukannya juga di sisi satunya. Permisi ya ibu, bisa dibuka, bisa dipejamkan. Baik, bisa dibuka matanya ibu. Baik. Kemudian saya akan mencatat hasil dan membandingkan antara kedua matanya, di mana interpretasinya normal ya ibu ya, di mana lebih dari 10 mm per 5 menit. Kemudian bisa terjadi juga abnormalitas atau hasilnya positif, di mana panjangnya itu kurang dari 10 mm per 5 menit, yang artinya penurunan fungsi kelenjar lakrima utama. Kemudian jika satu sisi saja yang menurun kurang dari 70%, maka nilai total abnormal jika nilai total pada kedua mata itu kurang dari 25 mm. Kemudian baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik pengecapan ibu ya. Nanti saya akan menuangkan beberapa bahan di bagian lidah ibu. Nanti ibu bisa setelah itu bisa menyebutkan rasa apa yang terasa ibu. Nanti saya akan minta ibu untuk menjulurkan lidah ke salah satu sisi, kemudian saya akan meneteskan bahan tersebut ya ibu ya. Nanti ibu bisa menutup mata, kemudian menjulurkan lidahnya ya ibu ya ke salah satu sisi. Baik, saya mulai ya ibu ya. Untuk yang pertama ini rasa apa ibu? Manis. Baik. Ini yang kedua ya ibu, bisa dirasakan. Asin. Oke. Ini untuk yang terakhir, permisi ibu, bisa dirasakan. Asin. Baik. Jadi buka lagi matanya ya ibu. Baik, kemudian prosedur hari ini sudah selesai ibu ya. Izin saya untuk membersihkan barang-barang yang sudah dipakai, kemudian mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu, dan untuk hasilnya interpretasinya itu motorik dan sensoris pada ibu semuanya normal ya ibu ya. Baik, izinkan saya untuk mencuci tangan 6 langkah terlebih lagi ya ibu. Terima kasih.